komplotan begal sadis ini terekam kamera CCTV pemirsa. Terlihat para pelaku mengejar korban. Menjadi korban pembegalan saat berkorban mengalami luka bacok senjata tajam di baju. Akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang hendak membegal motor korban. Medan 2024, kasus pembegalan meningkat 20%. 2097 korban pembegalan di Indonesia Januari, Mei tahun 2024, pelajar dan mahasiswa 26,94%. Baik, sebelum itu kita perlu lebih tahu dulu apa itu pembegalan. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembegalan dapat dimaknai sebagai tindakan merampas, mencuri, atau menyamun di jalanan. Hingga secara sederhana saja dapat juga kita maknai bahwa begal ini adalah tindakan salah satu tindak pidana di mana unsur dari tindak pidana ini bahwa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang melakukan suatu pencurian atau merampas kekayaan atau harta benda milik orang lain yang dilakukan di jalanan yang dapat menimbulkan korban, bahkan bisa dapat menimbulkan suatu kematian bagi korbannya. Jika kita merujuk pada ketentuan dari KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, begal secara umumnya diatur dalam ketentuan pasal 365. Namun merujuk pada undang-undang baru yaitu KUHP nasional yang akan berlaku di tahun 2026, begal sendiri diatur secara umum pada ketentuan dari pasal 479. Di mana begal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, mirisnya saat ini begal juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Hukuman bisa diperberat menjadi 12 tahun apabila dilakukan dengan 2 orang atau lebih, menggunakan kendaraan bermotor, atau dilakukan pada malam hari. Jika korban mengalami luka berat, maka ancaman pidananya meningkat menjadi 12 tahun di penjara. Dan apabila korban meninggal dunia, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, di Kota Medan sejak tahun 2020 sampai dengan 2025, masyarakat benar-benar dibuat resah dengan maraknya terjadi pembegalan ini. Data pembegalan di Kota Medan ini dari tahun ke tahun terus meningkat, khususnya 5 tahun terakhir. Dari tahun 2020 ada 34 kasus pembegalan, tahun 2022 meningkat menjadi 40, tahun 2023 meningkat menjadi 57, dan 2024 sampai dengan 2025 terjadi peningkatan 20%. Jadi teman-teman, begal itu bukan hanya dapat merugikan secara material, tapi juga dapat memberikan trauma terhadap psikologis dan juga mengancam keselamatan jiwa. Faktor terjadinya tindak pidana pembegalan yaitu dari faktor lingkungan, ekonomi, dan juga psikologis pelaku. Baik, kami di sini akan memberikan edukasi tentang konsekuensi hukum dari tindakan kejahatan pembegalan. Mari kita simak kisah nyata yang sering terjadi di kehidupan kita. Jauhkan begal, selamatkan masa depanmu. Sari, kau yakin nggak laptopmu dalam tas? Ada kok, Din. Kan kita dari perpustakaan. Untung aja tugasku siap tepat waktu. Aku takut laptopmu tinggal di perpus. Ada kok ini. Ada orang jatuh. Bantuin yuk. Di tempat sepi kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kasihan. Bantuin aja. Din? Aduh, kasihan loh. Ayo bantuin aja yuk. Bisa ya bawa barangmu? Dadah. Kak, kenapa kak? Aduh, saya tadi ditabrak motor tapi motornya kabur. Din, bantu ya, bawa ke rumah sakit, Din. Kak, ayo kak, kami bawa ke rumah sakit aja kak. Kami bawa ke rumah sakit aja. Diam, jangan ada yang kalian bergerak, tetap di situ. Ya, tembak lah nanti. Ayo. Semuanya di dalam situ. Perkenalkan saya Brigadir Fahri dari unit Reskrim ini. Kira-kira kalian ada butuh apa di dalam kamu? Tadi Pak, pas pulang kampus jam 5 sore itu di jalan Setiabudi, kami dibegal Pak. Iya Pak, ada perempuan jatuh. Kami kira dia minta tolong kecelakaan. Rupanya kejebakan. Rupanya ada laki-laki datang dari belakang membawa senjata. Bisa deskripsikan ciri-ciri pelakunya bagaimana? Yang cowok tadi kalau nggak salah tingginya sekitar 170 Bu, terus pakai jaket hitam dan
dia tuh pakai untuk muka warna orange bu, bunyinya bu. Tadi juga ada kamera rekam pak, karena kan udah lihat, jadi kami ngerekam kejadian itu. Iya, ada 2 orang pak pelakunya, cowok dan ceweknya ada pak video. Oh iya. Bagus nih. Ini udah menjadi alat bukti yang kuat ini. Kira-kira apa lagi ya? Tadi motor saya pak, Honda PCX warna navy, BK-nya 2449 angka. Teman saya juga. Saya juga pak, isinya dalamnya ada laptop, ada dompet, laptop saya pakai skripsi pak, terus ada HP juga pak. Oh iya. Boleh nih. Ini badan kakak berdirinya agak teman. Ini bisa kita isi juga untuk apa namanya? Alat bukti selanjutnya juga agar makin kuat kan. Iya pak. Kami akan segera menindaklanjutinya karena ini termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sesuai dengan pasal 35 KUHP, ini dapat dikenakan hukuman penjara minimal 9 tahun dan kalau apabila ada luka dalam korban itu bisa memperberat hukumannya. Tolong ya pak bu, itu motor kerja ayah saya pak bu, tolong ya. Kami akan segera berkoordinasi dengan penjual-penjual barang bekas karena sepengalaman kami pelaku-pelaku pembalan biasanya menjual barang curiannya dalam sekali 24 jam. Kasih ya pak. Kasih pak. Berapa lagi tuh jual keretanya sama laptop ini juga? Pokoknya hasilnya kita pasti bagi 2. Ini kereta kita untung kali, kereta yang masih cantik kali, tahun tinggi, nggak ada minusnya. Dapat lagi laptop. Padahal aku cuma ngancam modal senjata api palsu, ketakutan orang itu. Iya, ini juga barangnya banyak sih, terus kayak Ada laptop uang masih juga ya? bagus. Ada uang. Kita jual di pasar gelap aja. Aku ada grup di media sosialku, itu grup itu menjual kereta-kereta kosong, mobil-mobil yang sudah nggak ada mobil. Langsung aja dipoto. Saya sudah melihat kalian dari tadi di sini. Ini kereta yang kalian curi tadi sore kan? Saya nggak salah pak, sumpah pak, saya nggak ada pas saya dijebak pak. Udah diserahkan kau. Jangan pak. Kalian ini meresahkan masyarakat saja kerjanya ya. Udah ikut kami cepat. Saya nggak salah pak, jangan pak. Pak itu Oke, saya tanya dulu ya, nama lengkap? nama lengkap saya ibu kalau di identitas dan kartu-kartu lainnya dan sosial lainnya itu Rizky Pratama, tapi saya dipanggil Simon Cili. Umur? Umur saya sekitar 23 tahun ibu. Pekerjaan? 6 bulan ibu. Mengapa melakukan begal? Saya melakukannya itu sebenarnya dalam keadaan yang gimana ya bu? Saya seorang pengangguran, saya membutuhkan uang dan saya ada utang juga bu. Untuk membayar utang itu teman-teman saya bilang melakukan begal ini adalah cara yang cepat bu. Kamu tahu nggak ini kejahatan serius? Saya tahu apa yang saya buat ini menimbulkan kerugian dan serius tentunya boleh dihukum bu. Kamu bukan hanya mengambil barang yang bukan hak milik kamu, kamu juga menyakiti kehidupan orang dan kamu juga menghancurkan masa depan kamu sendiri. Benar bu, saya mengakui bu. Cuman tadi saya kembali yang seperti saya bilang bu, saya sebenarnya dalam niat sendiri sebenarnya saya tidak ada bu membuat kejahatan seperti ini kalau saya tadi tidak pengangguran dan tidak terjadi utang bu. Saya juga itu saya berusaha mencari kerja tapi saya tidak dapat kerja, makanya saya memilih jalur alternatifnya. Saya melakukan tindak pidana ini yaitu berupa melakukan begal, mencuri kereta serta barang-barang milik orang lain menjadi korban bu. Jujur kau. Jujur pak, itu yang saya lakukan pak. Nanti kau emang niat kau udah kian itu kayak gitu. Gak ada pak, saya dalam keadaan terpaksa pak, karena saya kan seorang pengangguran pak, saya ada banyak utang, saya juga punya keluarga pak. Saya berusaha cari kerja tapi nggak dapat pak, makanya saya melakukan tindakan ini pak. Nah, narkoba orang. Iya pak, saya Pengangguran nih, bodoh kali pun. Kau kok mau kali kau jadi begal? Aduh, masuk penjara lah kau. Beban di polisi kau, buat nambah-nambah kerjaan polisi kau nih. saya melakukannya dalam keadaan terpaksa sebenarnya pak, karena saya nggak ada Ker- kerja, pak. Iya tahu aku, kerjaan lain kan aja jadi tukang door supir kan kau bisa. Saya berusaha pak cari kerja, cuman nggak dapat kerja pak. Saya terlilit utang, makanya saya melakukan ini pak, tapi saya menyesal pak. Jadi ya lah, mana pula? Pandi-pandi kalau penjara nanti dong. Sama pak. Emang sama ya boy.
Nama saudara? Maya Sari, Bu. Saya sudah cek rekam jejak saudara. Ternyata ini bukan kali pertamanya saudara melakukan kejahatan. 2 tahun lalu saya ada lihat ini saudara melakukan pencurian ringan, benar? Saya memang salah, Bu, tapi saya hanya ikut-ikutan Rizky. Saya nggak tahu bakal serius ini masalahnya, Bu. Itu hanya alasan saudara. Ikut-ikutan itu nggak bisa saudara jadikan alasan. Saudara tahu, kalian berdua ini bisa dijerat pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena saudara ini melakukannya 2 orang. Dan saudara dengan teman saudara itu menggunakan kendaraan bermotor. Saudara tahu ini ancaman bisa sampai 12 tahun penjara. Silakan duduk semua. Sidang dibuka untuk umum. Dalam perkara pidana nomor 123-B-B-2025-PN-MDN, Majelis Hakim akan membacakan putusan. Jaksa, apakah terdakwa hadir? Hadir yang mulia. Hadirkan. Baik yang mulia. Kepada petugas dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Silakan dulu terdakwa. Saudara terdakwa, tolong berdiri kita di dalam persidangan, tidak boleh pakai kacamata dan topi. Lepaskan segera. Siapa yang mulia? Terdakwa 1 Rizky Pertama dan terdakwa 2 Maya Sari telah didakwa melanggar pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti yang dihadirkan, keterangan saksi korban, dan rekaman video pembegalan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembegalan. Izin yang mulia, dalam tuntutan kami, mengingat perbuatan terdakwa yang sudah meresahkan masyarakat, serta menyebabkan adanya kerugian material dan juga trauma terhadap psikologis korban, dan juga terdapat salah satu korban yang mengalami luka memar, maka kami menuntut hukuman penjara 10 tahun kepada masing-masing terdakwa. Terima kasih yang mulia. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dilakukan secara berencana dan menyebabkan luka pada korban. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum untuk kejahatan serupa sebelumnya, kecuali terdakwa 2 yang memiliki catatan pencurian ringan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan, menyatakan terdakwa 1 Rizky Pertama dan terdakwa 2 Maya Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dengan penjara selama 9 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat, 1 unit laptop dan barang-barang lainnya dikembalikan kepada korban. Silakan dulu terdakwa. Dari video yang kita lihat tadi bisa kita ambil kesimpulan dan kita pelajari. Baik, pembelajaran yang dapat kita ambil dari video yang telah kami buat ini yang pertama yaitu begal merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang serius, merupakan ancaman serius untuk masa kini dan masa depan. Mengapa demikian? Seperti kita ketahui, begal sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dasar perbuatan adalah merampas, mencuri, mengambil suatu kepemilikan orang lain, di mana yang fatalnya itu adalah menyebabkan suatu luka atau melukai orang lain, hingga salah satunya adalah menyebabkan kematian. Maka dalam hal ini begal merupakan salah satu kejahatan yang fatal yang harus kita hindari untuk menjaga masa depan kita, dan tidak ada jalan pintas yang benar untuk dapat membenarkan atau menormalisasikan tindak pidana begal dengan alasan suatu ekonomi atau kebutuhan ekonomi. Kedua, bagi pelaku, konsekuensinya bukan hanya pidana penjara, akan tetapi juga akan menghancurkan masa depan, stigma sosial, dan juga penderitaan bagi keluarga si pelaku. Ketiga, bagi korban dampaknya sangat besar, seperti kerugian material, trauma psikologis, serta hilangnya rasa aman.
Keempat, peran saksi sangat penting dalam penegakan hukum. Jadi jangan takut untuk melaporkan kejahatan yang kalian saksikan. Kelima, kami aparat penegak hukum siap untuk melindungi masyarakat. Jadi jangan ragu untuk melapor ke polisi jika ada yang menjadi korban pembegalan atau menjadi saksi pembegalan. Untuk menghindari agar kita tidak menjadi korban pembegalan, yang pertama, kita dapat menghindari jalanan sepi terutama di malam hari. Yang kedua, jangan tunjukkan barang berharga secara berlebihan. Dan yang ketiga, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Jika kalian menghadapi situasi pembegalan, utamakan keselamatan jiwa di atas barang. Jika pelaku membawa senjata, ingat jangan melawan. Ingat ciri-ciri pelaku dan segera melapor ke polisi. Ingat, kesulitan ekonomi atau kemiskinan tidak untuk menjadikan alasan pembenaran untuk kejahatan. Masih ada jalur halal untuk mencari rezeki lainnya. Baik, marilah kita sama-sama menciptakan lingkungan yang tentram agar tidak ada kejahatan-kejahatan di luar sana. Sekian dari video yang kami buat untuk klinik pidana ini, semoga dapat diambil pembelajarannya. Terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll